Mempersiapkan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN atau dikenal juga dengan MEA 2025 yang lantas mendorong Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait SH-MLI menginisiasi program pengabdian skema pengabdian Abdimas Internasional Universitas Sumatera Utara tahun 2023. Ya, ini merupakan salah satu skema pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengabdian kepada masyarakat internasional. Ya, kita ketahui terkait pada bisnis yang diharapkan itu bisa mencakupi integrasi sesama ASEAN yang bisa dikembangkan di Indonesia, gitu ya. Nah, terutama di sini di Universitas Sumatera Utara atau di Provinsi Sumatera Utara. Program ini juga bertujuan untuk tercapainya tujuan integrasi ekonomi ASEAN dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di ASEAN. Tema pengabdian masyarakat internasional saat ini mencoba mengangkat hal mengenai integrasi ekonomi ASEAN. Ya. Nah, kita sudah lama mencoba mengintegrasikan ekonomi kita ke dalam ekonomi internasional, baik secara multilateral maupun secara regional di ASEAN. Di ASEAN sendiri kita sudah punya beberapa kesepakatan ya. Kita sudah menyepakati ASEAN Economic Community (AEC). Kita juga sudah menyepakati sejumlah aneks yang merupakan bagian daripada kesepakatan ASEAN Economic Community. Salah satu aktivitas program pengabdian skema pengabdian Abdimas Internasional ini adalah Focus Group Discussion, kesiapan dunia usaha menghadapi integrasi ekonomi ASEAN. Orang pendidikan, dunia pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari 3 hal. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini salah satu cara kami mengabdi, menggugah, menghidupkan revival supaya kita tahu bahwa itu bukan hanya akan datang di 2025, itu kan cuma gongnya, ya. Dalam de facto, realita itu sudah datang. Secara spesifik, kegiatan ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Untuk menjaga agar iklim persaingan itu sehat, instrumennya ada 2, yaitu pemerintah dan otoritas persaingan. Dari pemerintah itu dengan kebijakannya, mereka bisa mengintervensi pasar agar pasar itu lebih terbuka dan kompetitif. Dari sisi otoritas persaingan akan mengawasi perilakunya. Itu juga agar menjadi perilaku itu tetap sehat persaingan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 11 September 2023 dan menggandeng E.W. Barker Center for Law and Business Faculty of Law, National University of Singapore, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 1 Medan sebagai narasumber sekaligus mitra dalam program pengabdian tersebut. Human resources. I think we try to include or we try to adjust our curriculum to include some content relating to ASEAN and the ASEAN region so that our students are aware of what's happening in our regional neighborhood. I think the greatest challenge probably is the difficulty in finding a common speed that all the different countries are comfortable working with. I think each ASEAN country has its own way of doing things. So when they come together, sometimes they may not move at the same pace or the same rate. So I think that can create some obstacles. Adapun peserta kegiatan tersebut terdiri dari perwakilan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara dan Medan, perwakilan bagian hukum pemerintah Kota Medan, dan mahasiswa Fakultas Hukum USU. Kami dibuat atau dibentuk oleh pihak Pemprov Sumatera Utara dengan SK Gubernur IMTGT, Indonesia Malaysia Thailand Group Trade.
Itu pun tak jalan, Bang. Yang grup kecil itu tak jalan. Kemudian kita ada satu grup lagi, lebih kecil lagi adalah Kota Kembar, Medan Peneng, Sister City. Oke. Malah di Peneng kita ada satu tempat atau satu wadah di mana kita kalau kita planning dari Pemprov atau dari Pemkot itu ada rumahnya, ada sampai begitu kejadiannya, tapi akhirnya juga nggak jalan. Jadi kita nggak tahu dari pihak pemerintah ketegasan atau bantuannya untuk memfasilitasi soal-soal usaha ini yang seperti kegelisahan yang dikatakan Bang Ivan tadi dalam konteks itu. Kami juga malah bingung gitu. Apakah sekarang yang kita ini mengurus ASEAN ini cukup dengan sektoralnya di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Karena takutnya kan berseberangan kita. Bagaimana tadi kita mengikuti acara yang kita dengar adalah grieving ataupun keluhan, ada komplain, ada sesi curhat, dan banyak sekali stakeholder yang mempertanyakan dan dipertanyakan, termasuk komitmen pemerintah. Ya. Jadi kita udah tidak masuk lagi dalam level misalnya, ya kami sedang mempersiapkan, itu bukan soal di depan mata, itu malah sudah datang. Ya tadi kan diberitahu oleh orang Kadin bahwa sudah masuk di tingkat kecamatan, kabupaten beberapa investasi asing yang kita sebenarnya tidak tahu. Tadi tidak disebutkan dengan jelas, tapi itu bukan kita song-song lagi, sudah ada. Mungkin kalau tidak terdampak directly atau langsung dengan kita tidak bereaksi. Coba itu mengenai dengan industri yang kita tekunin. Pasti kita bersuara, shock, kaget. Dan pasti sekali lagi mempertanyakan komitmen pemerintah. Kamu bikin acara KTT, tapi di level paling bawah tuh kita tuh siap atau tidak, dan itu maknanya apa? Ya, dan banyak tanggung jawab di situ, mau pemerintah, mau Kadin, mau akademisi, mau bisnisnya, ya macam-macam. Kolaborasi bersama A.W. Barker Center for Law and Business Faculty of Law, National University of Singapore bertujuan agar masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, dapat belajar dari Singapura terkait bagaimana negara tersebut menghadapi integrasi ekonomi ASEAN yang nantinya akan membuka keran perdagangan bebas di Indonesia.